warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwisda Jamil. Dan saya Ika Sadistio. Dan saya Ferdi Rahman. Kali ini kelompok kita akan mewawancara copywriting dari agensi apa, Kak? Halo, perkenalkan saya Ferdi. Saat ini kerjanya bukan di agensi tapi di in-house brand di OCBC Indonesia. Memasuki bulan ke-8 sih kalau di kantor yang sekarang. Kalau pengalaman mungkin udah total 2 tahun mungkin. Selanjutnya bisa sedikit cerita tentang kesibukan kakak saat ini nih, dan sudah berapa lama menggeluti dunia copywriting? Oke, terima kasih Jamil. Kalau menggeluti sudah memasuki tahun kedua. Saat ini kesibukannya memang jadi copywriter. Dari awal juga dari kebetulan sama masuk UAI Advertising Angkatan 21. Dari tahun kedua pun waktu milih advertising udah kepikiran pengen ambil copywriter, jadi copywriter. Sehingga mulai mencari-cari pengalaman lah. Waktu itu kalau dulu ada UKM majalah di Code Magazine. Terus coba nulis buat kampus juga. Divisi promosi waktu itu minta bikin artikel, terus saya menawarkan diri dan itu juga jadi uang pertama saya dari nulis. Terus mulai dari semester 5 ikut Kampus Merdeka magang di Kompas, lanjut di semester 6 Kampus Merdeka lagi di Cakap nama startupnya. Terus semester 7 perpanjang magang biasa di Cakap. Semester 8 fokus skripsi. Sekarang sejak wisuda tahun lalu di OCBC. Sekarang udah 8 bulan di OCBC. Kesibukannya ya ngantor aja sih tiap hari. Selanjutnya nih Kak, aku mau nanya perbedaan copywriting dan content writing itu menurut kakak, dari pandangan kakak tuh apa, Kak? Oke. Kalau copywriting kan, kalau secara teori kan copywriting ada sesuatu yang dipromosikan, ada yang dijual. Sedangkan kalau content writing kan informasi aja ya, menginform gitu. Sebenarnya kalau sekarang sih udah keduanya agak ngeblend, tapi ya kalau mungkin dibedakan ya, kalau ada niat promosinya di copy, kalau niatnya cuman informasi, konten doang, edukasi, itu hanya di content writing. Biasanya munculnya di artikel online atau enggak postingan-postingan Instagram carousel kan banyak tuh yang tulisan-tulisan, itu content writing hitungannya. Sisanya ya copywriting lah. Terus aku mau nanya nih Kak, alur kerja kakak dari mulai menerima brief, mencari referensi, sampai akhir menemukan big idea tuh kayak gimana Kak? Biasa kalau karena aku kerjanya bukan di agensi, kerjanya di in-house brand. Jadi biasanya kliennya itu ya tim-tim lain. Tim kreatif itu kan ngerjain kreatifnya, sedangkan kalau yang ngurusin produknya, misalkan contoh kalau di kantorku, Premier Bankingnya punya tim sendiri, kartu kredit apanya punya tim sendiri, yang megang asuransi juga punya tim sendiri. Nah mereka ini yang jatuhnya jadi klien kalau di agensi. Kalau di in-house brand ya mereka nih kliennya. Mereka request ke tim kreatif, kasih brief. Ntar di briefnya mungkin dijelasin ada produk baru apa yang mau luncur, terus mau bikin media komunikasinya apa aja, misalkan pasang di LED jalanan, di mall, atau cuman digital doang. Nah biasanya kita dari situ baru coba dilihat dulu, kita telah dulu produknya apa, mau dibikin kayak gimana, baru kita nanti cari referensi ide. Kita coba cari kalau bank lain atau kompetitor bikinnya kayak gimana, komunikasinya gimana, atau kita bisa juga cari iklan lain, gak mesti iklan bank juga, referensinya gimana, atau yang mungkin yang sama produk-produk kita sendiri yang udah terdahulu, komunikasinya gimana, paling kita copy ulang aja gitu, niru apa yang udah ketahuan works, ya itu yang dilakuin. Kalau nyampe big idea biasanya itu sih ya, kita brainstorm bareng-bareng, bukan cuma copywriter doang ya, satu tim gitu. Nyari ngulik masalahnya bareng, nyulik insight-nya bareng. Akhirnya ntar kalau udah ketemu big idea, baru kita, kalau di kantorku ya,
nemu big idea, udah disepakati, baru kita turunin ke eksekusinya mau kayak gimana. Nanti dari eksekusi ini baru misalkan ada 3 jalur. Misalkan yang pertama komedi, misalkan mau dibikin iklan TVC gitu ya. Ada yang jalurnya komedi, ada yang jalurnya mungkin drama, sedih-sedihan, ada yang mungkin musikal, nyanyi-nyanyi doang. Nah ini ntar 3 ini yang penting kan umbrellanya udah dapet nih big idea-nya. Dipecah jadi 3 jalur, ntar kita propose ke kliennya, ke tim lain itu yang request mau ada oke gak nih jalurnya. Kalau nggak ada kita bikin ulang lagi. Kalau ada yang oke, kita pilih salah satu. Oke, kita pilih musikal. Oke, kita nanti produksi pakai jalur itu. Tapi kalau misalkan nggak ada yang oke, ya kita pulang lagi, kulik lagi briefnya dari awal. Ya itulah full circle-nya gituin lah. Ya gitu lah. Oke, selanjutnya nih Kak, apa tantangan terbesar yang sering dihadapi Kakak saat bekerja, terutama saat harus menghadapi klien yang banyak revisi atau deadline yang mepet? Mungkin paling kayak kita kan udah godok ide bareng-bareng nih misalkan ya. Bagi kita kan itu udah ideal, tapi kadang mungkin yang request maunya lain atau minta ganti ubah ini tuh dan akhirnya melenceng jauh dari briefnya. Itu emang kadang kita ya itu mesti dihadapin sih, dan kita juga bisa komunikasiin kalau memang tidak setuju kayak kalian mintanya kok kemarin minta ini, sekarang minta ini. Kalau minta yang ini berarti, kalau minta B berarti yang kemarin A nggak bisa dilaksanain karena kontradiktif misalkan. Kayak gitu-gitu dikomunikasin aja sih, karena kebetulan di sini open to discuss jadinya. Tapi ya Edian kalau emang nggak bisa diperjuangin ya udah kita ngikutin apa maunya yang request sih, karena balik lagi kan ya ini kan kita kerja profesional ya, nggak bisa idealisme sendiri gitu. Bagaimana cara Kakak menyesuaikan gaya tulisan saat harus berpindah-pindah platform, misalnya dari media sosial ke website? Ya kalau ganti-ganti gaya tulisan pasti harus ya, karena misalkan contoh kalau bikin caption di TikTok ya nggak bisa panjang-panjang, nggak bisa detail-detail. Sedangkan kalau nulis artikel di website ya mesti panjang, mesti detail, mesti formal. Nggak harus formal banget. Mesti baku, clear, jelas, nggak bisa sesantai itu. Caranya sih ya coba dibaca dulu aja sih. Contoh-contoh sebelumnya kayak gimana, baru kita ikutin referensi yang udah ada. Nggak harus dari yang kita pernah bikin, mungkin dari kompetitor lain atau brand lain. Kalau TikTok tuh mainnya harusnya kalimatnya kayak gini-gini, pendek-pendek, singkat gini. Ya udah kita ikutin gitu sih. Selanjutnya nih Kak, adakah batasan etika atau dilema tertentu yang pernah Kakak alami saat mempromosikan sebuah produk? Kalau etika sih kebetulan karena selama ini masih kerja di brand doang, belum di agensi, jadi belum ketemu yang produk-produk yang gimana-gimana ya yang bertentangan dengan etika, karena kan ya produknya itu aja kalau satu brand kan. Kalau etika sih selama ini belum pernah ketemu tantangan yang dilema gimana-gimana ya, karena cuman kerja di in-house brandnya doang, dan emang produknya ya kita paham lah nggak gimana-gimana. Cuman mungkin kalau nanti aku yang ngebayangin kalau nanti aku kerja di agensi, mungkin ketemu produk-produk yang ya rokok, alkohol, agak dilema ya. Tapi ya kita kerjain sesuai yang diminta aja sih. Itu prinsip diri aja sih. Kalau emang mau, kalau enggak ya cari tempat lain buat kerja. Tapi ya sebenarnya kan itu semua kan ada etika pariwaranya ya, selama kita nggak ganggu, selama kita nggak melanggar itu kan masih dalam batas normal kan, masih dalam batas wajar ya. Walaupun kita iklanin rokok, tapi kan anggaplah ya iklanin rokok, tapi kan tetap ada harus warning rokok membunuhmu dan segala macamnya itu. Jadi kayak udah ada aturan mainnya, nggak apa-apa, ikutin aja sih. Apa saran utama bagi mahasiswa yang ingin mulai berkarir di bidang ini? Coba paling ya cari-cari, kalau bisa mungkin cari magang lebih awal, karena sekarang persaingan kerja juga sangat susah. Kalau buat ngumpulin portofolio awal ya bisa dari kampus dulu yang mungkin acara-acara kepanitiaan proker-proker atau ikut UKM. Terus kalau mau untuk memperluas referensi ya mungkin kalian bisa nonton
iklan-iklan yang udah menang award itu sangat sangat insightful. Sampai sekarang juga aku masih nonton kalau lewat di timeline. Nonton film bukan cuma nikmatin filmnya, tapi coba lihat film itu kan kadang ada produk insert scene-nya. Coba dilihat sponsor film tersebut masukin produknya kayak gimana. Biasanya tuh film-film Thailand masukin produknya sangat menarik. Coba boleh kalian tonton. Terus kalau ada diskusi soal kontroversi iklan di internet, di Twitter, bisa kalian simak apa sih yang orang permasalahkan. Contoh ya yang sekarang sampai sekarang masih ada kayak Susumbo Darmi, itu kan banyak yang mempermasalahkan namanya Susumbo Darmi tapi laku-laku aja. Tapi ada juga yang kayak harusnya ini nggak layak tulisan Susumbo Darmi ada di publik yang bisa dibaca anak-anak. Nah itu bisa kalian coba lihatlah diskusi netizen kayak gimana, tanggapan orang. Semoga bisa ada yang dikulik. Atau juga kalian bisa, kalau harus punya hobi biar nggak cuman kalian nikmatin hobi kalian, tapi kalian juga coba pelajarin di hobi itu orang-orang tuh habit spendingnya kayak gimana, cara industri kerjanya gimana. Atau kalau kalian punya temen yang punya hobi juga bisa ditanya. Misalkan kayak aku nggak ngikutin Pokemon, tapi misalkan ada temanku, misalkan Jamil punya kartu Pokemon yang ratusan ribu, juta-juta. Aku biasanya kalau di kantor kalau ada yang kayak gitu-gitu suka aku tanya kayak kenapa sih lo beli, kenapa, apa yang bikin lo seneng dari ini, cara mainnya gimana, kenapa orang-orang rela keluarin jutaan demi satu kartu. Itu sih kayak jadi orang yang penasaran sih. Terus ya ngobrol sama orang lain. Sebelum penutupan nih Kak, mau tanya tips bisa dapat magang karena belum ada pengalaman nih. Kalau dulu aku ikut sampai sekarang magang hub ya namanya ya. Kalau waktu itu aku ikutnya dari situ sih. Sebelum itu aku udah lumayan banyak portofolionya. Mulai dari nyari volunteeran yang gratis di luar, ngerjain UKM majalah di KOT di kampus, ngerjain tulisan artikel yang promosi kampus juga. Waktu itu sempat bikin 2 artikel. Dari situ karena bekalnya udah ada, ya alhamdulillah jalannya ada gitu loh. Waktu rekrutmen magang pertama udah ada bekal yang bisa ngeyakinin rekruternya, oh nih anak bisa nulis, gitulah intinya. Paling gitu sih. Bisa kalau emang nggak ada pengalaman, bikin mockup portofolio juga bisa. Misalkan kalian nemu iklan poster, kalian coba remake. Kalau versi kalian bakal lebih bikin kopinya ke arah mana, kayak gimana. Di remake aja dari produk yang udah ada, itu juga bisa jadi portofolio walaupun bohongan gitu ya, mockup buat latihan gitu. Gitu dulu sih Kak pertanyaan dari kita. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih.